hingga saat ini KPK masih terus melakukan penyidikan terkait dengan kasus tersebut, termasuk juga pengumpulan bukti baik berupa saksi maupun bukti-bukti lainnya, sehingga memang tidak menutup kemungkinan bahwa nantinya pihak Gubernur DKI Jakarta ataupun Wakil Gubernur DKI Jakarta ini akan dipanggil dan diperiksa terkait dengan kasus dugaan korupsi ini. Fakta menyatakan hari ini KPK terlihat mulai bekerja serius menangani korupsi yang ada. Kita menunggu KPK untuk melanjutkan aksinya di APBD DKI Jakarta. Di sana masih banyak ada yang istilahnya menggunakan kelebihan bayar, ada Formula E dengan uang triliunan, dan di Jakarta Barat juga kejaksaan melakukan penggeledahan. Kita menunggu semua korupsi di APBD DKI Jakarta ini dibongkar. Tidak ada lagi yang boleh menghalang-halangi. Beranikah KPK selidiki dana Formula E itu? Kalau pembelian lahan saja mereka bisa markup, ya potensi markup untuk Formula E juga bisa sangat besar. Akhirnya terjadi juga. Nama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dikabarkan segera dipanggil KPK untuk menjadi saksi dugaan korupsi pengadaan tanah di Munjul, Cipayung, Jakarta Timur. Kabar itu membuat juru bicara Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, Valdo Maldini, turut angkat bicara. Soal Anies dipanggil KPK, kami rasa ini sebuah proses hukum yang kami harapkan membuka berbagai tabir dalam kasus ini. Katanya kepada Genpi.co. Valdo menjelaskan tabir kelam kasus korupsi yang menerpa pemerintahan ibu kota harus dituntaskan. Ini adalah sebuah kasus yang krusial untuk DKI Jakarta dan uangnya juga besar. Ia pun berharap kasus korupsi bukan sekedar tangkap penangkap oleh KPK, tetapi ada pembaharuan dalam pemerintahan daerah. Ini soal pengolahan aset yang lebih profesional. Jadi kami nggak ingin melihat ini sebagai benci-membenci orang tertentu. Dan menurutnya pengolahan aset ini harus kembali sebagai sebuah persoalan publik. Jangan dikit-dikit mengamuk kalau nggak sesuai dengan kehendak. Jelasnya, dia pun mendoakan agar Anies dapat bekerja sama dengan mengungkap persoalan ini. Sebelumnya PLT juru bicara KPK Ali Fikri menjelaskan jika para pihak yang akan diperiksa tersebut telah mengetahui rangkaian peristiwa perkara. Pemanggilan ini diperlukan dengan tujuan agar perkara punya titik terang dalam dugaan perbuatan para tersangka perkara ini. Rencana yang dilakukan oleh KPK ini pun mendapatkan respon baik dari salah satu mantan politisi Demokrat sekaligus pegiat sosial media yaitu Ferdinand Hutahean. Ferdinand menilai jika KPK saat ini lebih baik walaupun tanpa adanya pegawai KPK seperti Novel Baswedan dan kawan-kawan yang masih mempermasalahkan status penonaktifan kepegawaian atas tidak lolosnya ASN di tes TWK tersebut. KPK lebih baik dan bukan kiamat tanpa Novel Baswedan dan kawan-kawan, tulis Ferdinand Hutahean yang dikutip dari portal Jember lewat akun Twitter miliknya. Tidak hanya itu saja, Ferdinand juga menilai bahwa hal yang dilakukan KPK saat ini merupakan bukti tanpa adanya Novel Baswedan yang sudah tak lagi memegang kasus, justru kinerja dari KPK dapat bergerak lebih cepat. Ini bukti kalau KPK bergerak lebih cepat pasca Novel Baswedan tak lagi pegang kasus di KPK. Dan ini adalah sebuah perkembangan yang menggembirakan bagi pemberantasan korupsi. Ayo KPK maju terus, tambah Ferdinand. Seperti diketahui, KPK resmi menetapkan mantan Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah atau Dirut Perumda Pembangunan Saranajaya, Yuri C. Pinontoan atau YRC sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan lahan di Cipayung, Jakarta Timur. Selain Yuri, KPK juga telah menetapkan Direktur PT Adonara Propetindo Tommy Adria, Wakil Direktur PT Adonara Propetindo Anjarun Tunewe, dan PT Adonara Propetindo sebagai tersangka korporasi. Kasus ini bermula sejak adanya kesepakatan penandatanganan pengikatan akta perjanjian jual beli di hadapan notaris yang berlangsung di kantor perusahaan daerah pembangunan sarana di hadapan notaris antara pihak pembeli, yakni Yudi C. Pinontoan selaku dirut dari Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Saranajaya dengan pihak penjual yaitu Anjarun Tunewe pada 8 April 2019. Pada waktu yang bersamaan terdapat penemuan terkait pembayaran sebesar 50% atau sekitar sejumlah 108,9 miliar rupiah ke rekening bank milik Anjarun Tunewe di Bank DKI. Beberapa waktu kemudian atas perintah Yuri dilakukan pembayaran oleh Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Saranajaya kepada Anjarun Tunewe sekitar sejumlah 43,5 miliar rupiah. Dan dari uang tersebut diperuntukkan pelaksanaan pengadaan tanah yang terletak di Munjul, Kelurahan Cipayung, Jakarta Timur. Akibat perbuatan tersebut diduga telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar 152,5 miliar rupiah.
Keberanian KPK dalam mengusut korupsi DKI tak lepas dari kisruh di internal KPK sendiri. Sebelumnya kita sangat tahu bahwa banyak isu yang beredar kalau Anies aman selagi di KPK ada nama Anies Baswedan, dan sekarang setelah Novel terancam hilang jabatan membuat Anies ketar-ketir. Sekarang ini kita melihat bagaimana tidak fokusnya si Novel dan kadrun-kadrun lainnya yang gagal tes wawasan kebangsaan dalam menghadapi dirinya yang radikal ini. Novel dan para kadrun yang gagal tes wawasan kebangsaan harus menerima bahwa mereka ini radikal lewat indikator yang jelas pastinya. Kemudian dari 75 orang ada sekitar 50-an orang yang dipecat karena memang rapornya sudah kebakaran. Mau jadi ASN, makan uang negara, tapi nggak punya jiwa cinta dengan negara. Ini namanya pembangkangan dan radikal HTI FPI. Mereka ini tidak fokus, merasa hak asasi manusianya dilanggar, padahal mereka lupa bahwa ada hak asasi manusia para tersangka, sarang burung walet yang juga dilanggar lewat tembak kaki, setrum kemaluan dan dibiarkan mati pendarahan. Alhasil mereka tidak bisa lagi keluar-keluar soal pemberantasan korupsi. Kemudian keseribuan pegawai lainnya yang lurus pun mendapatkan lampu hijau untuk menjemput paksa Direktur Utama PD Saranajaya yang adalah anak buah Anies sendiri dalam korupsi lahan. Sekarang ini di Rut Saranajaya sudah dipamerkan di ruang konferensi pers KPK yang sudah dipakaikan rompi oranye, padahal penetapan tersangka sudah berbulan-bulan lalu. Dan berkat kekuatan bulan maksudnya berkat kekuatan netizen dan steward, Direktur Utama PD Saranajaya pun akhirnya diciduk. Pertanyaannya, kenapa baru ditangkap dan dibawa ke KPK? Karena diduga selama ini dilindungi oleh Novel dan kadrun lainnya yang ingin nama Anies Baswedan tetap bersih sampai 2024. Makanya gak heran kalau Novel dan kadrun lainnya mau masuk KPK lagi. Bahaya kalau kasus-kasus di DKI Jakarta ditangani tanpa ada Novel. Karena tanpa Novel, penyelidikan akan lancar jaya bisa gaspol kasus di DKI sehingga menjerat Anies Baswedan. Novel sekarang lagi tidak aktif, maka dia tidak akan bisa mengatur apapun. Dia hanya bisa keluar-keluar, sedangkan KPK nasionalis gaspol Anies. Dan sudah waktunya para radikalis dan Taliban ini dibuat sesak. Firly ini pintar-pintar sekali. Dia ini pakai cara yang legal untuk mendepak Novel yang diduga kuat melindungi kasus Anies Baswedan di KPK. Wadah pegawai KPK pun kelihatannya akrab-akrab saja dengan TGUPP. TGUPP ini parah sekali. Orang-orang di dekat Anies begitu parah. Kenapa? Karena diduga Anies memberikan perintah atau permisif kepada orang-orang di lingkungan dalamnya. Saat ini kita melihat bagaimana Direktur Utama PD Saranajaya dalam waktu seminggu setelah Novel terbuang dan terciduk. Artinya bisa dong kita menyimpulkan secara kasar bahwa selama ada Novel, kasus di DKI Jakarta dikaburkan, dibuang berkasnya, bahkan dihilangkan bukti-buktinya. Korupsi sudah mendarah daging di DKI Jakarta. Kalau eksekutornya yakni mantan Direktur Saranajaya sebagai tersangka lahan muncul, maka pasti dalangnya harus dicari. Anies adalah orang yang menandatangani pembelian lahan, dan ini sudah nggak bisa didebatkan lagi. Jelas-jelas ada tanda tangan dari Anies. Mungkin dalam hal ini kita bisa melihat bagaimana korupsi di DKI bisa menjadi salah satu indikator apakah KPK ini layak dipertahankan atau kita buang saja. Saya pribadi mendukung sekali KPK memberantas koruptor, khususnya di DKI Jakarta. Jadi para pegiat dan pengamat nggak usah ngebacot soal pembuangan 75 kadrun itu untuk memenangkan 2024 lewat APBN. Ada yang ngomong sih pakai APBN untuk dikorupsi demi 2024. Nggak usah kejauhan, cuk. Lihat saja ke APBD di DKI Jakarta, sudah jelas. APBD DKI Jakarta banyak janggalnya. DPRD pun dibungkam oleh gubernur, tidak berani keluar-keluar. Penanganan pandemi juga paling mahal, tapi malah dapat nilai A. Si Pandu Riono pun sampai sekarang belum kedengaran bela si Anies. Kita tahu penanganan pandemi di DKI sangat buruk, Pandu malah dipuja-puji Anies. Sungguh tidak jelas, sudah waktunya negara ini bebas dari korupsi. KPK bisa tuh mulai dari si Anies, gak usah jauh-jauh dan receh-receh. Belajarlah dari Kejaksaan Agung, kasusnya kakap. Kalau Novel, kasus teri. Terus dramanya berseri-seri pula, bikin saya muak, pengen muntah. Setiap kali saya lihat mentalitas Novel, saya begitu mual. Apalagi dalam polemik pemecatan kadal gurun di KPK yang gagal tes wawasan kebangsaan. Kalau tes wawasan kebangsaan dibatalkan, itu sama saja namanya bikin rusak sistem ASN. Jangan mau dibuat radikal. Ayo KPK gaspol sampai ke Anies.